Saya mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada Tuhan. Tuhan izinkan saya untuk boleh bertemu dengan saudara-saudara seiman di Colorado. Atas waktu, kesempatan yang indah, saya mengucapkan terima kasih. Baik kepada Pak Pendeta, Gembala Jemaat, para penatua, Pak Simorangkir yang sudah menghubungi saya. Dan saya bersyukur oleh karena walaupun baru bertemu, tetapi Pak Ketua, Pak Denis sudah mendoakan saya secara khusus supaya Roh Kudus boleh memimpin saya dalam berbicara pada malam hari ini di Amerika dan pagi ini di Indonesia. Saya mohon izin untuk share screen. Baik, pada saat ini saya ingin menyampaikan kesaksian. Ini karena saya akan lebih banyak bersaksi nanti apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan saya, keluarga, juga umat-umat Tuhan yang akan saya saksikan di beberapa jemaat yang pernah saya layani. Dan kiranya kesaksian ini akan menjadi berkat bagi umat Tuhan kita semua pada saat ini. Saya memberikan judul kesaksian saya adalah Dia Menegakkan Aku. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Sumiran Winarto. Saya lahir di Bantul, Yogyakarta. Kemudian istri saya Jenisia dari Sumatera Utara, dan kami saat ini dikaruniakan 3 anak. Yang pertama Wycliffe Winner Winarto, ini umur 9 tahun. Kemudian anak kami yang kedua Wanska Waldensi Winarto, umur 5 tahun. Dan yang ketiga Wisat Wais Winarto, ini baru umur 1 tahun. Jadi kalau nanti dari rumah kami ada suara anak kecil, mohon maaf karena memang anak-anak kami masih kecil. Saya saat ini melayani di Jemaat Magetan dan Poncol, Jawa Timur. Oleh sebab itu, saya akan menyampaikan nanti beberapa kesaksian di mana saya melayani di beberapa ladang yang sudah saya lewati. Judul kesaksian saya tadi, sebenarnya saya ambil dari sebuah ayat yang terdapat di dalam 2 Samuel 23 ayat yang ke-5. Ini ayat yang boleh menjadi berkat bagi saya dan saya ingin bagikan supaya menjadi berkat bagi saudara semua. Ayat ini adalah ayat yang disampaikan oleh Raja Daud. Dia katakan, bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya, dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku bukankah Dia yang menumbuhkannya. Ayat ini sangat indah bagi kita semua. Bagi saya ini adalah sesuatu yang luar biasa. Karena dari ayat ini saya bisa melihat bahwa Tuhan menegakkan kita dengan perjanjian yang kekal, dengan teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Kiranya membaca ayat ini saja, kuasa firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian. Bahwa kita memiliki Allah yang memberikan perjanjian kekal kepada kita. Dia teratur dalam segala-galanya dan dia menjamin perjanjiannya bagi kita. Ada sebuah lagu, Tiap Langkahku, ya. Dan di akhir lagu itu dikatakan, ku tahu Tuhan yang pimpin. Jadi ketika saya ingin menyampaikan kesaksian ini, saya harus berkata bahwa itu semua adalah Tuhan yang pimpin.
Hamba Tuhan Ellen White di dalam buku Kebahagiaan Sejati mengatakan, jika engkau menoleh kembali kepada pengalaman-pengalamanmu pada masa lampau, apakah engkau tidak mendapat masa-masa yang menyenangkan? Bukankah janji-janji Allah seperti bunga-bunga yang berbau harum itu bertumbuh di sisi perjalananmu? Saya berserta istri, kami berdua memiliki quality time untuk jogging bersama-sama setiap pagi. Dan itu adalah masa-masa yang sangat menyenangkan bagi kami berdua karena kami sambil jogging bisa flashback ke belakang apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kami. Sehingga kalau kami jalan berdua, kami kadang bersuka cita mengingat pimpinan Tuhan, kadang-kala juga mengingat hal yang sedih, kami tetap melihat, oh ternyata Tuhan itu luar biasa. Bahkan dalam saat yang menyedihkan pun, Dia campur tangan dalam kehidupan. Ini adalah perjalanan bagaimana Tuhan memanggil saya. Saya bilang di sini adalah panggilan Tuhan. Dan saya harus fokus kepada panggilan Tuhan ini karena saya tahu bahwa untuk menjadi seorang hamba Tuhan itu tidaklah mudah. Bahkan saya mengingat dalam kehidupan saya ada dua kali peristiwa yang membuat saya hampir-hampir untuk keluar dari kependetaan. Oleh sebab itu saya ingin bahwa hidup saya adalah Tuhan panggil dan ini menolong kehidupan saya. Saya pernah menjadi seorang TSPM di Padalarang, Bandung dari tahun 2000 sampai 2003. Setelah saya menjadi seorang TSPM, kemudian saya berkuliah di UNAI. Setelah tamat, saya melayani di Pati, Jawa Tengah, kemudian saya pindah ke Jawa Timur, lalu ke Mojokerto, kemudian saya pindah ke Batu Hijau, Sumbawa, dan saat ini saya melayani di Magetan dan Poncol. Saya ingin sampaikan bagaimana Tuhan menuntun kehidupan saya. Ketika saya menjadi seorang TSPM, kami berada di Padalarang adalah sebuah cabang. Anggota gerejanya adalah orang dari Sumatera, saudara kita dari Sumatera, juga dari Manado. Sehingga saya sudah familiar untuk bersama-sama dengan mereka. Ketika saya melihat kehidupan saudara-saudara saya dari Sumatera, dari Manado, mereka adalah orang-orang yang punya pemikiran yang maju dalam pendidikan. Dari situ akhirnya Tuhan, saya mau juga untuk kuliah dan saya mengambil jurusan kependetaan pada waktu itu di UNED. Tahun 2003, sebelum UNED membuka pendaftaran, saya mengikuti sebuah kegiatan menjadi student literatur. Jadi saya belum mahasiswa, tetapi pada waktu itu saya datang ke UNED dan ikut student literatur. Belum mahasiswa, tetapi karena saya dulu adalah seorang penginjil literatur, saya rindu juga untuk boleh mencari dana uang kuliah saya masuk ke UNED dengan cara menjadi student literatur. Itu pada waktu UNAI libur sebelum nanti pendaftaran di semester yang baru. Ketika itu saya mencari dana untuk kuliah saya melalui literatur, student literatur bersama dengan mahasiswa UNAI. Saya belum mahasiswa tetapi sudah bersama-sama dengan mereka. Dan singkat cerita saya pulang kembali ke Bandung. Saya mendapatkan dana dari student literatur, tetapi pada waktu itu masih kurang untuk daftar di UNAI. Ketika saya sampai di UNAI, saya juga waktu itu berusaha untuk bagaimana supaya kekurangan itu boleh tercukupi. Sehingga saya mencari pekerjaan. Dan pekerjaan yang saya lakukan pada waktu itu adalah sebagai seorang
mahasiswa yang jaga malam. Kemudian sambil jaga malam, saya diberitahu oleh teman-teman kalau kamu biayanya mau lebih hemat, harus cari tempat di luar, yaitu rumah dosen. Sepanjang 1 minggu saya mencari tempat. Salah satu tempat yang saya tuju pada waktu itu adalah dosen almarhum Pendeta Kartagi. Beliau baru saja pindah dari Kalimantan Barat sebagai ketua daerah sana, kemudian dipanggil menjadi seorang dosen. Tetapi beliau rupanya sudah membawa 2 orang dari Kalimantan untuk kuliah di UNEI. Sehingga kuota 2 orang itu sudah ada dan saya tidak bisa lagi. Setiap pagi setelah saya bekerja sepanjang malam, saya coba mencari. Saya ketok rumah-rumah dosen, tetapi karena mereka sudah memiliki kuota masing-masing, saya tidak menemukan. 1 minggu saya mencari, saya tidak mendapatkan. Kemudian hari itu saya masih ingat adalah hari Jumat. Dan itu adalah hari terakhir pendaftaran. Lalu saya senang dengan kutipan hamba Tuhan Ellen White ini. Tetapi mereka harus melihat dalam setiap kesulitan suatu panggilan untuk berdoa. Jadi ketika Tuhan izinkan kesulitan terjadi, itu sebenarnya adalah sebuah panggilan bagi kita untuk berdoa. Saya bertelut pada waktu dan berdoa. Doa saya begini, Tuhan, saya sudah capek. Dan memang saya capek, karena malam kerja, kemudian pagi cari tempat. Saya katakan, Tuhan, saya sudah capek. Kalau Tuhan mau tolong saya, Tuhan buka jalan hari ini. Tetapi kalau tidak, berarti saya belum kuliah di UNEI. Lalu saya coba tetap untuk datang ke salah satu dosen. Dosen tersebut adalah Sir Mattison Silitonga. Beliau adalah dosen biologi dan masih single pada waktu itu. Lalu saya ketuk dan saya sampaikan bahwa saya rindu untuk kuliah di UNEI, tetapi saya memiliki dana tidak cukup untuk tinggal di asrama dan saya mau mencari tempat di luar. Lalu dia katakan, oh saya masih single dan saya belum siap menerima mahasiswa. Tetapi kalau Sumiran mau, nanti datang ke kantor dekan Fakultas Biologi, MIPA. Oh ya, Sir, baik. Kemudian saya datang ke kantor pada jam kerja. Di situ saya bertemu dengan Mem Siahaan. Dia sampaikan begini, Sumiran, kamu mau kuliah di UNEI? Iya, Mem. Mau kuliah jurusan biologi? Lalu saya bilang, Mem, saya datang ke UNEI untuk kuliah teologi, saya bilang gitu. Jadi saya tetap mengambil teologi, bukan biologi. Kalau kamu mau biologi, kami sediakan beasiswa. Lalu saya katakan, saya tetap mengambil kependeta. Kemudian Mem itu katakan kepada saya, oke, kami tidak bisa menolongmu untuk tinggal di rumah, tetapi di UNEI itu, di bawah Music Center, ada sebuah bangunan di guest house ya, greenhouse. Jadi itu adalah greenhouse milik Fakultas MIPA. Kamu bisa tinggal di sana dan di sana ada salah satu mahasiswa kami. Kemudian saya sampaikan terima kasih atas pertolongannya. Jadi saya tidak tinggal di asrama, saya tidak membayar asrama, saya tidak membayar uang makan, di sana saya boleh mengusahakannya sendiri. Tetapi mereka harus melihat dalam setiap kesulitan suatu panggilan untuk berdoa. Saudara, ketika Tuhan izinkan kesulitan terjadi, sebenarnya itu adalah panggilan bagi kita untuk berdoa. Lalu setelah tamat, saya tamat dari UNEI tahun 2007. Sebelum masuk UNEI, ada seorang hamba Tuhan, Pendeta Jinan Sinaga, waktu itu sudah almarhum. Beliau adalah manajer IPH. Dia katakan, Sumiran, kamu 4 tahun nanti kuliah di UNEI ya, selesai.
Saya tidak tahu pada waktu itu mau berapa lama selesai. Tetapi saya bersyukur karena apa yang dia sampaikan kepada saya benar-benar Tuhan tepati. Saya 4 tahun selesaikan. Biasanya mahasiswa itu 4,5 atau 5 tahun sama skripsi, tetapi saya selesaikan dalam waktu 4 tahun karena saya punya pengalaman menjadi TSPM, sehingga untuk tugas di lapangan atau di jemaat saya tidak ambil karena saya sudah punya pengalaman. Lebih cepat saya. 4 tahun saya selesaikan dan itu adalah berkat dan karunia. Lalu saya melayani di Jemaat Pati, Jawa Tengah. Dan yang mau saya saksikan adalah kenapa saya bisa pindah ke Jawa Timur yang tadinya di Jawa Tengah. Pada waktu itu, ketika saya sudah 1 tahun saya melayani di Pati, saya dihubungi oleh Sekretaris Kependetaan Jawa Timur. Waktu itu adalah Pendeta Kristiono Sarjono. Dia sampaikan kepada saya, Sumiran, kamu mau melayani di Jawa Timur? Lalu saya bilang begini, saya akan tanya Tuhan dulu, saya mau berdoa dulu Pak Pendeta. Kalau memang Tuhan kehendaki, saya juga rindu untuk melayani di Jawa Timur. Karena waktu saya tamat dari UNE, sebenarnya kerinduan saya melayani di Jawa Timur. Kenapa? Karena luas. Dari Jawa Timur, Bali, sampai kepada NTB. Dan saya pernah jual buku di NTB, sehingga saya pada waktu itu berpikir bahwa suatu kali saya boleh melayani di NTB, di Konferensi Jawa Kawasan Timur. Kemudian, pada waktu Pendeta Kristiono ini telepon, itu adalah hari Rabu. Saya ingat betul, itu hari Rabu, persiapan untuk Rabu malam. Pagi-pagi saya berada di gereja, saya berada di sana. Ketika Pendeta Kristiono telepon itu jam 9. Lalu saya berdoa. Kalau Pendeta Kristiono dia menelpon saya sebelum paling terakhir jam 11. Sebelum jam 11 dia telepon saya lagi untuk ke Jawa Timur, saya akan pergi ke Jawa Timur Tuhan. Itu yang saya lakukan pada waktu itu. Saya berdoa, Tuhan, kalau memang saya Tuhan izinkan ke Jawa Timur, saya minta tanda. Jam 11 atau sebelum jam 11, beliau hubungi saya lagi. Saya sambil berada di gereja, saya berdoa, saya sambil bersih-bersihkan juga berada di sana. Saya lihat jam sudah 11 kurang 20. Tapi belum ada telepon. Kemudian masih ada 20 menit. Lalu saya tunggu. Kurang 5 menit. Jam 11 kurang 5 menit. Belum ada telepon. Habis 5 menit. Kurang 5 menit setelah itu, handphone saya berbunyi dan ternyata Pendeta Kristiono hubungi saya kembali. Pada waktu itulah saya katakan, baik Pak, saya pindah ke Jawa Timur. Hamba Tuhan Ellen White mengatakan, tak seorang pun aman dalam sehari atau sejam tanpa doa. Saudara, kalau kita menghadapi kesulitan itu adalah panggilan untuk berdoa, maka ingat juga, karena malam ini adalah malam kesaksian dan doa, kutipan Roh Nubuat katakan, tak seorang pun aman dalam sehari atau sejam tanpa doa. Kita harus menggunakan jam-jam kita untuk berdoa, walaupun tidak harus apa? Dalam posisi duduk bertelut berdoa, tetapi hati kita tetap apa? Tetap berfokus kepada Tuhan. Kemudian setelah saya pindah ke Jawa Timur, ke Asem Bagus, saya dipindahkan ke Serawas, Mojokerto. Disinilah berkat Tuhan bagi saya menikah di tempat ini. Dan saya mengenal istri saya pada waktu saya melayani di tempat sebelumnya, di Asem Bagus. Jadi ada anggota gereja di Asem Bagus yang menyaksikan kepada saya, Pendeta, saya punya cucu. Saya punya cucu, dia berada di Bogor. Dan
Dia adalah seorang wanita yang ramah. Jika ada orang tua datang ke gereja, dia akan tuntun itu sampai masuk ke gereja. Saya belum tahu cucunya, saya belum kenal, tetapi ketika saya mendengar kesaksian mbahnya ini, lalu saya katakan, boleh, saya mau berkenalan. Dan kami berpacaran selama 3 tahun. Puji Tuhan. Tuhan anugerahkan seorang istri. Pak Simorangkir, istri saya pada waktu kami menikah mengajar di Tanjung Anom. Saya berada di Trawas, Mojokerto. Jadi itu perjalanan 2 jam untuk sampai ke Tanjung Anom. Karena background istri saya dulu waktu di Bogor, di Bekasi, beliau adalah guru. Jadi setiap jam 4 pagi, dengan motor tua, saya akan antarkan istri saya ke terminal. Lalu istri saya akan mengadakan perjalanan sekitar 1,5 jam untuk menuju kota Surabaya. Seringkali dia harus berdiri karena biasanya busnya penuh. Jadi saya ingat Pak Simorangkir adalah alumnus Tanjung Anom. Jadi istri saya pernah mengajar di sana kurang lebih 1 tahun karena pada waktu itu beliau minta resign mengingat orang tua kami, orang tua saya, bapak saya sakit dan beliau katakan kepada saya mau merawat orang tua. Saya resign dari sekolah karena orang tua kami tidak ada anak-anak yang tinggal bersama dengan mereka. Kemudian di Trawas ini juga Tuhan izinkan kami mendapatkan seorang jiwa dari suku Sumba. Jadi dia dari Sumba merantau ke Mojokerto. Dan saya mau sampaikan bahwa rancangan Tuhan itu luar biasa. Di dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Setelah dari Mojokerto saya pindah ke Sumbawa, NTB. Tahun 2013 saya dipindah ke sana. Dan saya mau sampaikan, kesaksian saya akan lebih banyak apa yang Tuhan limpahkan kuasanya ketika saya melayani di Jemaat Batu Hijau Sumbawa, NTB. Ini adalah penginjilan Gereja Masih Advent hari ke-7 Batu Hijau Sumba Barat. Ya, saya mendengar dari Pak Simorangkir ada beberapa hamba Tuhan dari Sumbawa yang sudah bersaksi. Dan saya juga boleh menyaksikan apa yang Tuhan telah kerjakan. Ini adalah anggota Gereja Batu Hijau. Dulu mereka bekerja, namanya masih Newmont, tambang emas Newmont, tetapi sekarang sudah berganti. Pada waktu itu, saya masuk tahun 2013. Kemudian tahun lalu, saya mengikuti sebuah kelas pertumbuhan gereja dan saya presentasikan apa yang dikerjakan di Batu Hijau. Jadi pada waktu itu saya boleh melihat ke belakang ketika saya ditempatkan di Batu Hijau tahun 2013. Ya, di tempat ini adalah tempat terjauh di Konferensi Jawa Kawasan Timur. Paling ujungnya Jawa Timur, itu di Pulau Sumbawa. Dan jiwa pada waktu itu sangat minim, karena rata-rata di sana memang adalah mayoritas. Tetapi saya mau saksikan bagaimana kuasa Tuhan bekerja bagi pelayanan kami. Karunia keberhasilan penginjilan diberikan kepada Jemaat Batu Hijau melalui 3 hal, yaitu kuasa Roh Kudus, total member involvement, dan metode Kristus. Saya mau sampaikan ketiga hal ini yang Tuhan kerjakan dalam pelayanan kami. Pada waktu saya masuk ke Batu Hijau, saya rindu supaya setiap minggu pagi ada doa. Lalu kami mengadakan doa subuh setiap minggu pagi. Kami juga mengadakan doa semalam indah. Jadi semalam-malaman kami berdoa. Kemudian setiap akan ada KKR dari mana saja, kami berkomitmen pada waktu itu untuk yang bisa, karena rata-rata karyawan Newmont, jadi mereka sibuk, tetapi bagi yang bisa saya sampaikan, kita akan doa subuh setiap minggu pagi. Dan doa subuh setiap hari selama 1 bulan sebelum KKR.
Dan dalam doa selama 1 bulan itu ada doa semalam indah sebelum KKR. Kemudian kami juga mengadakan merging prayer. Jadi kami kelilingi daerah kami, yaitu Maluk, kami di Sumbawa Barat. Jadi Sumbawa yang paling ujung barat. Batu Hijau adalah gereja di Sumbawa Barat. Ketika kami merging prayer, biasanya kami berbagi. Kami akan melewati rumah-rumah. Kami memang menggunakan baju olahraga supaya tidak terlalu ketahuan kami sambil berdoa. Kalau kami tiba di depan rumah seseorang, dengan posisi kami berdiri, kami akan coba berdoa supaya Tuhan boleh tuntun orang-orang di tempat itu untuk boleh mengenal Kristus. Lalu biasanya kami akan berkumpul di satu tempat di atas bukit. Dari sana kami berdoa untuk daerah kami ini. Ini yang kami lakukan bersama dengan umat-umat Tuhan di sana. Ini adalah total member involvement. Ini adalah ketua jemaat pada waktu itu, Bapak Billy Les Nusa. Beliau total dalam mengajar jiwa-jiwa pada waktu itu. Beliau juga memiliki keluarga di mana anaknya punya penyakit hidrosefalus, tetapi mereka tetap setia melayani keluarga ini. Saya juga ada beberapa saudara, Ibu Mesti Rauf, keluarga Paindong. Mereka bukanlah orang-orang yang pintar berbicara, tetapi mau untuk dipakai Tuhan. Lalu Bapak Anjus Yanturi, ini adalah elders berikutnya, keluarga Tuhatu. Jadi memang di Batu Hijau ini komplit dari berbagai macam suku bangsa ada di sana. Dan berbagai karunia ada di sana. Ini adalah Bapak David Mark, Direktur Pendidikan Konferensi Jawa Kawasan Timur. Ya, beliau adalah koordinator penginjilan NTB. Lalu kami melayani orang-orang Sumba. Ini yang mau saya sampaikan, saudara-saudara. Jadi ketika saya tiba di Sumbawa Barat, Pulau Sumbawa, sebelum saya pindah di Mojokerto, saya boleh Tuhan izinkan memperkenalkan kepada Kristus orang Sumba. Dan ketika saya tiba di Pulau Sumbawa, pelayanan kami kebanyakan kepada orang Sumba karena mereka adalah perantau dari NTT, dari Pulau Sumba, merantau ke Pulau Sumbawa. Dan mereka adalah orang-orang yang namanya dari Alkitab kebanyakan tetapi tidak tahu Alkitab, bahkan kebanyakan mereka tidak tahu membaca. Lalu kami layani mereka untuk berbagai pelayanan, salah satunya adalah membaca. Perlawatan kami ke kelompok-kelompok mereka bahkan sampai ke hutan-hutan. Karena mereka seorang pekerja-pekerja proyek. Ya, jadi mereka proyek pemerintah, lalu mereka kerjakan, dan kami datangi kelompok-kelompok itu. Jadi kami total member involvement. Sementara saya mengajar Alkitab, sementara yang lain mengajar Alkitab, ada anggota gereja kami yang menyediakan makanan. Kami bawa bahan-bahan untuk dimasak. Dan ketika belajar Alkitab selesai, kami akan makan bersama. Kemudian pada waktu KKR, ya, kami juga memiliki anggota gereja seorang dokter, manajer SOS. Setiap malam sebelum KKR, beliau akan apa? Akan memberikan pemeriksaan kesehatan kepada para tamu. Lalu kami juga mengadakan charity clinic di kelompok-kelompok mereka. Kami juga memberikan bantuan sembako, peduli kasih kepada mereka. Sebelum KKR, karena mereka ini datang dari tempat yang sangat jauh, ya ada yang 1 jam, setengah jam, jauh lumayan bagi mereka untuk datang ke tempat kami, dan mereka adalah pekerja proyek yang mungkin bekerja sampai sore, sehingga kami pada waktu itu membuat program sebelum KKR mereka datang, para tamu ini harus dikasih makan dulu. Jadi mereka makan dulu, sebelum makan firman Tuhan mereka diberikan makanan jasmani, sehingga pada waktu malam ikuti KKR mereka tidak kelaparan.
Dan puji Tuhan, saya mau sampaikan dan saya mau saksikan. Pada waktu saya masuk 2013 di Batu Hijau Sumbawa, sangat susah untuk mendapatkan jiwa. Sehingga setiap doa subuh, kami hanya berdoa, Tuhan, berikan kami 1 jiwa saja. Itulah yang kami doakan, 1 jiwa. Kenapa? Karena memang susah untuk melayani di sana. Tetapi tahun 2014, pada waktu Pendeta Hengki Wijaya sebagai Ketua Conference, beliau datang untuk mengadakan KKR. Ada 8 jiwa. 5 di antara 8 jiwa ini adalah asli penduduk Lombok. Dan saya mau saksikan bahwa pada waktu itu terjadi gejolak di masyarakat Kabupaten Sumba Barat. Apa yang terjadi? Tidak mudah bagi orang Muslim, orang Lombok untuk boleh menjadi orang Kristen. Sehingga ketika ada 5 orang Muslim asli Lombok mereka masuk menjadi anggota gereja Advent, langsung tersiar ke seluruh Kabupaten Sumba Barat. Pada waktu itu kami para pendeta di Sumbawa Barat dari berbagai denominasi diundang oleh pihak Polres Sumbawa Barat dan pihak Kecamatan Maluk untuk boleh mempertanggungjawabkan karena ada keresahan yang terjadi karena 5 jiwa dari Muslim ini dibaptis. Saudara, sebelum kami bertemu dengan Kapolres, bertemu dengan Pak Camat, bertemu dengan komandan militer di sana, kami para hamba Tuhan berkumpul. Lalu para hamba Tuhan ini bertanya, ini masalahnya di jemaat siapa ini? Lalu saya sampaikan, itu jemaat saya, Pak, Gereja Advent. Oke, kalau begitu, Pendeta Sumiran nanti boleh menyampaikan di hadapan mereka pertanggungjawaban. Saya katakan siap, saya akan sampaikan. Rupanya sebelum pertemuan dengan Kapolres, dengan Pak Camat dan seluruh aparat di sana sudah dikirim intel. Jadi intel itu mendatangi 5 orang ini yang dibaptis ini dan bertanya, kenapa kok mau dibaptis? Saya sangat bersyukur kepada Tuhan oleh karena jawaban mereka adalah kami dibaptis karena kami rindu untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Jadi dalam pertemuan itu ketika ada beberapa hal yang dituduhkan di mana mereka diberikan Alkitab, di mana mereka diberikan buku-buku rohani, pada akhir dari kesimpulan dari Polres adalah ternyata mereka memang dibaptis bukan karena unsur apapun, unsur paksaan, tidak ada di sana. Mereka memang rindu untuk dibaptis dan menerima Yesus. Lalu itu sangat meringankan saya pada pertemuan itu. Dan itu menjadi berkat bagi saya pribadi karena di tengah-tengah tokoh-tokoh Muslim, tokoh-tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, bahkan aparat keamanan, itu yang disaksikan bahwa mereka dibaptis karena kerinduan menerima Yesus. Lalu keputusan dari rapat itu adalah, kalau begitu Pendeta Sumiran, karena ini sudah menimbulkan keresahan, Pendeta Sumiran harus membuat surat permohonan maaf telah membuat keresahan di masyarakat. Lalu saya sampaikan, saya siap Pak untuk mempertanggungjawabkan. Dan kalau saya disuruh membuat surat permohonan maaf, saya akan buat. Dan pada waktu itu ada 18 surat yang harus saya kirim ke berbagai instansi. Dari kepada Bupati, Ketua DPR, Ketua MUI, Ketua Pak Kapolres, Pak Kepala Dandim, Pak Camat, Kepala Desa yang berada di Kecamatan Maluk, semuanya harus mendapatkan surat permohonan maaf dari pendeta. Baik Pak, saya akan buat. Saudara, saya sangat bersyukur karena Tuhan campur tangan dengan luar biasa. Saya hanya diminta untuk membuat surat permohonan maaf dan tidak ada hal-hal lain yang mereka sampaikan. Dan dengan sukacita, saya sendiri membuat surat itu. Dan saya tulis nama saya sendiri. Karena pada waktu itu saya tidak melibatkan
nama penatua, karena saya berpikir kalau nama saya sendiri saya suatu kali akan pindah, jadi aman di tempat ini. Puji Tuhan, semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada masalah yang terjadi dengan dibaptisnya 5 jiwa. Lalu bulan April 2015, Pendeta Leo Mamento, beliau membuat KKR. Kembali kami berdoa bersama dengan anggota gereja. Dan kami hanya minta Tuhan berikan 1 jiwa karena sangat sulit. Bahkan tahun lalu, tahun 2014, baptisan kami dipermasalahkan, kami hanya bergantung sama Tuhan. Tuhan, mau ke siapa kami mengabarkan Injil? Tahun lalu kami mendapatkan tekanan, tetapi Tuhan tolong. Tetapi kalau boleh Tuhan, nanti Pendeta Leo Mamento bikin KKR 1 jiwa saja Tuhan kasih. Saudara, pada waktu habis doa subuh, kami mengadakan merging prayer. Kami bertemu dengan sekelompok orang Sumba yang sedang bekerja di proyek. Dan pada waktu itu kami bagikan pelajaran, kemudian kami undang mereka untuk KKR. Kami tidak menyangka ada 12 jiwa yang mau menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Yang tadinya kami hanya minta 1 jiwa, Tuhan kasih 12. Dan dari 12 orang Sumba yang dibaptiskan ini, disinilah mulai terbuka ladang penginjilan di Pulau Sumbawa. Karena 12 jiwa ini mereka sampaikan kepada orang-orang, teman-teman mereka semuanya. Jadi di Pulau Sumbawa ini banyak orang Sumba yang merantau ke Sumbawa. Banyak sekali dan mereka tidak terlayani oleh gereja manapun. Sehingga ketika mereka dilayani oleh gereja Advent, mereka sangat senang, mereka didatangi. Kadang kami berada di kelompok itu, kami menyanyi bersama, kami belajar bersama, kami masak-masak bersama beserta dengan ibu-ibu anggota jemaat. Dan mereka senang. Ketika mereka dibawa ke KKR, mereka menyerahkan dirinya untuk dibaptis. 12 jiwa. Dan inilah cikal bakal 12 jiwa yang pada akhirnya nanti itu akan menyebar di kabupaten yang lainnya, Sumbawa Barat, Sumbawa Besar, Dompu, Bima, sampai ke ujungnya. Mereka sampaikan kabar sukacita itu kepada sahabat-sahabatnya di seluruh Pulau Sumbawa. Tahun 2015, ada KKR dari Pendeta RS Situmiang dari Amerika pada waktu itu ya. Ada 31 jiwa. Dan berkat Tuhan, penginjilan pada waktu itu boleh diberkati Tuhan. Kami mendapatkan 2 cabang yang diresmikan pada waktu KKR ini, yaitu Sekolah Sahabat Cabang Taliwang di Kabupaten Sumbawa Barat dan Sekolah Sahabat Cabang Senior Sumbawa Barat yang saat ini sudah diorganisasi, Sumbawa Besar yang saat ini sudah menjadi gereja, sebelumnya adalah cabang kami juga. Jadi kami mendapatkan 2 cabang sekolah sahabat. Tetapi saya mau sampaikan, saudara, bukan tanpa tantangan ketika pekerjaan Tuhan bertambah maju. Pada waktu sekolah sahabat cabang senior dibentuk, mereka adalah anggota gereja dari GBI Rock, Gereja Battle Indonesia Rock. Lalu sehabis KKR, pada waktu itu saya cuti ke Jawa. Kemudian dalam perjalanan saya ditelepon, pendeta di mana? Oleh ketua persekutuan gereja-gereja di Sumbawa Barat. Oh, saya sedang cuti, Pak. Oke, habis cuti nanti kita bertemu ya. Baik, Pak. Ada apa, Pak? Salah satu gembala GBI Rock mengajukan permasalahan kepada pendeta. Lalu saya pulang dari cuti dan kami mengadakan pertemuan. Saya sendiri dari Gereja Advent. Memang saya katakan kepada para penatua Gereja Advent pada waktu itu, biar saya menghadap sendiri. Saudara-saudara tidak perlu. Kalau saya pindah, jadi saudara tidak terbawa-bawa, saya bilang. Kemudian malam itu saya menghadap. Di situ sudah ada
beberapa hamba Tuhan di Sumbawa Barat, kemudian para majelis GBI Rock, dan saya mulai diintegrasi. Saya disidang, saya duduk sendirian pada waktu itu. Lalu mereka katakan, kenapa pendeta membaptiskan anggota gereja kami? Saya katakan bahwa kami tidak pernah memaksa seseorang untuk masuk dan dibaptiskan ke gereja kami. Bahkan setiap orang yang mau dibaptis, mereka harus memberikan tanda tangan bahwa secara sukarela mereka masuk ke gereja Advent. Itu ada formulir yang harus mereka tanda tangan itu. Sehingga tidak ada unsur apapun. Mereka memang rindu untuk bergabung dengan kami. Lalu ya mereka tetap katakan tidak boleh begitu. Kami akan membawa mereka kembali ke gereja kami. Saya sampaikan, itu adalah pilihan mereka. Saya tidak bisa mengintervensi, walaupun mereka saat ini sudah anggota gereja. Tetapi itu adalah pilihan mereka. Saudara-saudara, ada beberapa penatua mereka yang katakan, saya tahu Advent, saya tahu pekabaran kalian. Lalu saya katakan, ya memang itulah pekabaran kami, sahabat kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan saya percaya bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Kemudian ketika kami bertemu dengan orang-orang Sumba yang adalah perokok, kami kabarkan tentang kesehatan. Ya mereka tidak merokok lagi. Bukankah itu sebuah kabar yang indah bagi mereka? Ya mereka tidak bisa bicara apa-apa dengan pekabaran yang kami sampaikan. Tetapi mereka marah ketika anggota gereja mereka masuk ke dalam gereja. Lalu tahun 2016 ada KKR Uni Indonesia Kawasan Barat. Pada tahun ini gereja cabang Sumbawa Besar sudah diorganisasi menjadi sebuah jemaat. Saya mau sampaikan bahwa ketika pekerjaan Tuhan maju, ada banyak tantangan. Tantangan saya pada waktu itu ada dari dalam jemaat. Tantangan saya adalah ketika saya bawa ke hadapan majelis bahwa gereja kita di Sumbawa Besar yang kita sudah buat bangunannya, kita akan organisir menjadi sebuah jemaat. Mereka katakan tidak pendeta. Kenapa? Saya bilang. Karena dulu di Sumbawa tetapi sehingga gereja yang punya tempat strategis di tengah kota pada waktu tidak ada jemaatnya, dan akhirnya bangunan itu dijual, kemudian hasil penjualan bangunan uangnya dititipkan di Konferensi Kawasan Timur. Mereka katakan kami tidak mau itu terjadi lagi. Dibentuk sebuah jemaat tetapi nggak dikirim pelayan. Lalu saya katakan, mengapa kita harus melihat apa yang telah terjadi dahulu? Biarlah kita berdoa, meminta supaya Tuhan kirimkan para pekerjanya ke sana. Ada satu anggota majelis yang pada waktu sangat berpengaruh. Tadinya pun tidak setuju. Tetapi saya sampaikan bahwa kita harus mengorganisir menjadi sebuah jemaat. Dan banyak dari mereka punya alasan, secara keuangan mereka juga apa? Belum mampu. Kemudian salah satu penatua ini katakan, kalau kita menunggu mereka mampu, kapan mampunya? Oleh sebab itu ketika penatua yang berpengaruh ini berkata seperti itu, yang lainnya, oke, kalau begitu, tetapi dengan syarat harus dikirim pekerja. Baik, saya akan bicara kepada konferensi. Puji Tuhan, Jemaat Sumbawa Besar pada waktu itu diorganisir menjadi sebuah gereja, dan setelah saya tidak di Sumbawa, saya mendengar bahwa banyak pekerja dikirim ke sana. Ketakutan mereka akhirnya lenyap. Pada tahun 2016 ada 25 jiwa ketika pendeta John Medel membuat KKR di sana. Dan ini adalah tahun terakhir pelayanan saya di Sumbawa. Ketika itu pendeta Raymond Lohonoman membuat KKR Prisma di Batu Hijau. Saya bersyukur oleh karena ada 3 berkat yang Tuhan karuniakan kepada jemaat Batu Hijau, yaitu Roh Kudus yang dicurahkan, total member involvement, keterlibatan
semua anggota, walaupun para pekerja di perusahaan, mereka tidak punya waktu, tetapi mereka punya tenaga, mereka punya harta untuk penginjilan. Saya ingin menutup cerita ini, kesaksian saya ketika saya pindah ke Magetan dan Poncol. Ini adalah pionir Gereja Masih Advent Hari ke-7 Poncol, Bapak dan Ibu Sarjono. Ketika saya sampai di jemaat ini, saya bertanya, bagaimana Gereja Poncol bisa berdiri? Beliau adalah pionir. Dan usia Pak Sarjono saat ini adalah 82 tahun. Beliau seorang kepala sekolah pada zaman dulu, juga istrinya adalah seorang guru. Lalu dia mulai ceritakan pengalamannya bagaimana Gereja Poncol bisa berdiri. Pada waktu itu keluarga ini Muslim. Mereka menghadiri sebuah pernikahan Kristen. Pada waktu mereka menghadiri sebuah pernikahan Kristen, Pak Sarjono ini minta sebuah Alkitab. Lalu dia bawa pulang. Dan rupanya beliau tertarik dengan kekristenan. Pada waktu itu, gereja di Kabupaten Magetan hanya ada di kota Magetan. Sementara beliau ada di Poncol. Ya. Itu kurang lebih 30 km. Berada di lereng Gunung Lawu. Satu tempat yang sangat indah. Lalu dia ceritakan, kami pada waktu itu berjalan dari desa Poncol menuju kota Magetan. Jadi mereka setiap minggu, karena mereka tahu bahwa gereja itu hari Minggu, setiap minggu mereka akan sudah keluar dari rumah jam 4 pagi dan akan tiba pada paginya di kota. Lalu mereka mencari gereja. Ya, mereka dapatkan gereja GKJW, gereja Pantai Costa. Ya, mereka coba untuk datangi. Itu dilakukan dalam waktu yang lama mereka mencari gereja. Tetapi di hati mereka belum merasakan satu gereja yang membuat hati mereka klik dengan kekristenan. Akhirnya mereka coba cari lagi. Kita sudah, Pak Sarjono sampaikan, kami sudah mencari gereja-gereja. Lalu kami temukan gereja Advent di kota Magetan. Pada waktu mereka masuk ke gereja ini, hari Minggu, yang tidak ada orang. Mereka diberitahu bahwa ibadahnya hari Sabtu. Lalu minggu depannya, mereka datang pada hari Sabtu. Saudara, perjalanan yang sangat jauh. Karena zaman dulu alat transportasi belum terlalu ramai, terlalu ada. Ketika mereka benar-benar mencari Tuhan dan kebenarannya dan masuk gereja Advent, maka disitulah hati mereka terjamah untuk bergabung dengan gereja Advent. Dan salah satu kesaksian beliau sama seperti yang saya alami. Ketika mereka sudah mau masuk gereja Advent, kemudian didatangilah oleh pendeta ke desa Poncol, maka ada beberapa orang, bahkan banyak jiwa yang mau bergabung ke gereja Advent. Malam itu, sekitar jam 10 malam, beliau saksikan kepada saya. Beliau dipanggil kepolisian untuk menghadap ke Polsek. Dan Pak Sarjono ini langsung katakan, baik, saya akan menghadap. Sementara ibu di rumah, dia sudah gemetaran apa yang akan terjadi dengan suami. Dan memang benar, saudara, bahwa baptisanlah yang menjadi masalah bagi Bapak Sarjono pada waktu itu. Karena banyak orang yang ikut Advent. Lalu sama, Pak Sarjono sampaikan bahwa mereka senang untuk menjadi anggota gereja Advent. Mereka rindu
untuk menjadi anggota gereja Advent dan tidak ada unsur apapun. Sehingga pada waktu itu, malam itu juga Pak Sarjono kembali boleh pulang dari kantor polisi. Dan mereka berdoa supaya pertemuan besok sore, karena ada salah satu anggota, salah satu orang yang bekerja di KUA memang melaporkan kepada pihak kepolisian tentang baptisan. Dan pada waktu sore hari pertemuan, ketika semua anggota yang dibaptis itu dikumpulkan, mereka katakan bahwa kami senang untuk menjadi anggota gereja Advent. Dan itu tidak menjadi masalah pada akhirnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau sampaikan bahwa dalam kesaksian-kesaksian ini, saya melihat Tuhan menegakkan kehidupan kita ketika kita menghadapi ujian. Saya percaya bahwa kita memiliki pergumulan yang berbeda-beda. Di Amerika Serikat saat ini tentunya memiliki pergumulan yang berbeda. Sementara penyakit COVID saat ini sedang melanda, ada juga masalah yang lain di mana etnis Asia mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Terkadang kita tertunduk dengan setiap beban yang kita alami. Tetapi saya mau membagikan kembali ayat ini. Ia menegakkan bagiku satu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Keluarga saudara-saudara di Colorado, keluarga umat-umat Tuhan di Amerika Serikat. Biarlah firman Tuhan ini akan menolong kita bahwa kita memiliki Allah yang sanggup menegakkan bagi kita satu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku bukankah Dia yang menumbuhkannya? Allah yang akan memberkati kita. Menegakkan kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Sehingga ketika kita menoleh ke belakang, kita akan melihat bagaimana Tuhan begitu luar biasa. Allah Israel, gunung batu berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi. Pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bagi keluarga kita, bagi keluarga umat-umat Tuhan di Colorado, Tuhan akan menegakkan kita. Bapak dan Ibu Sarjono ini memiliki 4 anak. Kedua anaknya adalah seorang pendeta, menantunya seorang pendeta, dan satu lagi adalah penatua di jemaat Poncok. Sehingga kita bisa melihat bahwa memang janji Tuhan. Ia bersinar seperti fajar di waktu pagi. Pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Saudara, Dia sanggup menegakkan keluarga kita. Dia sanggup menegakkan keluarga saudara. Dia sanggup menegakkan keluarga umat-umat Tuhan di Colorado. Bahkan keluarga etnis Asia yang mungkin mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Dia akan menolong kita dan menolong saudara semua. Inilah kesaksian saya pada pagi hari ini, pada malam hari ini. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. 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 Luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak Terima Pendeta. kasih banyak, Pendeta. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Pendeta. Sumiran atas kesaksiannya dan juga atas renungannya pada malam hari ini yang boleh menguatkan iman percaya kita masing-masing untuk senantiasa menyebarkan kabar gembira dimanapun kita berada. Dan baik, untuk menutup acara pada malam hari ini, kami mengundang Bapak Simpson Pangaribuan untuk membawakan lagu penutup. Silahkan, Pak. Ya. Selamat malam. Di Indonesia lagi libur karena Good Friday.
ceritakan kabar yang terindah, yang berikan kesukaan lebih dari dunia. Aku suka ceritakan yang beriku bersuka, padamu ku kabarkan, dan pada dunia aku suka ceritakan, serta puji namanya. Aku suka masyurkan hal kecintaannya. Aku suka ceritakan pada yang belum dengar, yang rindu mendengarkan kabar Injil benar, dan kelak di dalam surga ku akan nyanyikan lagu cerita Yesus yang telah ku masyurkan. Aku suka ceritakan serta puji namanya. Aku suka masyurkan hal kecintaannya. Aku suka ceritakan. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Simpson Amin. Pangaribuan. Amin. Dan selanjutnya saya minta kesediaan Bapak Pendeta Sumiran Winato untuk melayangkan doa penutup. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau ya Allah, Tuhan dan Raja kami, Juru Selamat dan Penebus yang indah. Pada saat ini Tuhan, kiranya Engkau Allah yang akan memberkati umat-Mu sekalian, memberkati jemaat Colorado, gembala jemaat, Bapak Pendeta Yoram dan keluarga, para penatua dan seluruh jemaat, serta jemaat dari berbagai tempat dimanapun saja berada. Terimalah berkat yang Tuhan sediakan bagimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Amin.